Di tengah marak-maraknya rakit PC modern yang RGB dan yang airflow-nya bagus, kita sempat melupakan bahwa dulu pernah ada nih casing jadul yang menemani kita di warnet-warnet. Sebenarnya ini masih bisa kita manfaatkan ya, bisa kita modif-modif dikit dan mungkin akan berguna juga, terlebih bagi yang melakukan build PC kere-hore. Kalau build PC yang kere-hore itu memikirkan budget untuk sebuah case yang sebenarnya tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap spesifikasi, kita harus mengeluarkan dana minimal 300.000 lah, apalagi yang udah ada plus pen-nya ya. Casing jadul ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan juga bagi yang merakit kere-hore. Kita pesan satu nih di marketplace, akan kita coba. Ini untuk packingannya sih biasa aja. Jadi ketika ketuk satu kali nih, langsung kena fisiknya ya. Jadi kayaknya nggak ada bubble wrap gitu di dalamnya. Di bagian luar juga hanya ada satu lapis bubble wrap. Di bagian sini bahkan ini udah kelihatan ya, dia warna hitam dan dia nggak ada pelindung tambahan seperti kardus seperti bagian atas. Langsung saja dia kayak gitu ya. Semoga aja ini baik-baik saja ya, karena banyak kejadian kalau nontonin video di YouTube itu pesan casing ada yang pecah gitu, ada yang retak di perjalanan dengan gara-gara packingan. Semoga aja tidak ya. Kita langsung penasaran juga sih. Kita buka aja nih dari kardus Indomie ini. Sekaligus nostalgia juga ya dengan casing jadul kayak gini. Satu pas pembukaan pertama langsung debu yang keluar. Kirain sih mau dibersihin. Oh ini nih. Udah langsung retak. Kayaknya retak perjalanan. Apalagi kan gak pakai kayu kan, gak apanya. Cuman sih ekspektasi kayak kirain mau dibersihin gitu. Emang sih dari deskripsinya ini PC bekas. Tulisannya bekas layak pakai. Katanya masih bagus dan tidak ada minus. Mungkin minusnya dari perjalanan atau emang dari sananya, karena ini sudah sangat kotor sekali. Terlihat bahwa ini dari gudang dan dia kayaknya langsung packing aja, nggak pakai dibersihin dulu. Namun setelah kita dapat, kayaknya ini ada yang bagian-bagian yang patahnya juga. Apakah ini bisa berfungsi untuk bagian perkabelannya di sini? Ini kayak ala kadarnya aja gini, packingnya juga. Saya niat gak niat sih ini. Kasih dus, ini cuma beberapa bagian. Harus bersih-bersih ya nanti. Langsung terpisah. Terus bagian pinggirnya bisa dilihat nih. Penyok sekali. Bagian atasnya juga udah karatan, korosi semua. Bautnya mungkin ada yang hilang. Bagian belakangnya ini debu-debu gudang kayak gini nih. Prediksi bukan perjalanan ya, tapi dari sananya kayaknya ya. Ini kelihatan nih, pada patah-patahnya dia bukan patahan baru. Dan penyok-penyoknya juga nih. Nah, bisa di melihat dari bagian dalamnya yang ikut penyok, ini bagian kerangkanya juga hancur. Kayaknya ini bukan kondisi baru perjalanan, tapi ini dari sananya. Kita coba komplain kan di tokonya karena ini tidak sesuai dengan deskripsi. Ini bukan layak pakai namanya kalau kayak gini. Ya, ini dia bagian luarnya udah copot, ini juga patah nih, retak nih. Ini juga bagian ininya penyok. Bagian sininya juga tadi anggap. Nah, ini ya paling parah nih. Hancur. Kabel-kabelnya juga ini. Jadi untuk baut-bautnya juga udah pada dol ya. Nggak bisa di habis-habis. Pada bengkok-bengkok juga. Oh, sekarang tahu yang bunyi kotak-kotak tuh ini posisinya di sini nih. Pantasan pas di dalam dus itu kayak ada isinya tuh sih. Ternyata di dalamnya
Gitu. Jadi kemarin tuh kita belinya di salah satu toko di toko ijo yang dijual seharga 60.000. Admin juga sudah coba komplain kan mengenai produk yang sudah kita beli dengan dapat kondisi seperti itu. Dan ini adalah cetan yang akan admin tampilkan dan admin bacakan juga. Kira-kira seperti ini. Halo Kak, saya sudah pesan unitnya ready kan? Ini awal mula, kemudian si pengirim tidak membalas chatting admin, dia langsung mengirim produknya. Emang produknya hanya tinggal satu sih. Di estalsenya dia tersisa stok satu. Jadi mungkin stoknya masih bisa di check out, berarti masih ready. Kemudian setelah barang diterima, admin coba chatting ulang karena kendala yang ada di video itu. Halo Kak, wah kok case PC-nya hancur ya? Kondisinya sudah jadi tidak layak pakai. Kemudian ada balasan template. Nah, baru di sini si adminnya balas langsung. Dari sini aman Kak. Kemudian penjual juga mengirim foto-foto produknya waktu sebelum dikirim. Dari sini aman Kak. Dia mengirim-kirim foto dan ini juga ada yang masih power supply-nya nempel. Karena menurut admin ini serasa unit yang berbeda, dimana unit yang kita terima kemarin kan itu udah pada penyok ya. Mungkin itu bisa perjalanan, tapi masalah debu pasti dari gudang. Banyak debu, banyak karatan dan korosi. Berbeda sama foto yang dikirim si penjual ini yang terlihat bersih dan rapi. Mungkin ada karatnya, cuma kagak kelihatan. Cuman ini bersih, nggak ada debu ya. Kemudian admin balas juga, kayaknya itu unit yang berbeda Kak. Unit yang datang ke sini penuh debu dan karat di luar pecah-pecah ya. Videonya kita ada dari awal unboxing. Kalau boleh kirimnya kemana? Kirimnya di mana? Kemudian admin juga lampirkan foto yang gambarkan unitnya udah hancur ya. Ini fotonya Kak. Si penjual membalas, ya diklaim aja itu kesalahan kurir yang dibawa tidak hati-hati. Diklaim udah nggak bisa Kak, udah terkonfirmasi. Soalnya ini paketnya datang emang udah beberapa hari ke belakang, baru 2-3 harian. Admin baru sempat ambil barangnya di kantor. Admin mungkin telat unboxingnya. Apakah bisa dibantu? Atau pembatalan pembelian karena barang rusak, kata si penjual. Itu kan udah nggak bisa ya. Admin chat aja lagi. Kan nggak bisa Kak, karena status pesanan sudah selesai. Jadi kayaknya harus manual ya. Di sini kayaknya si penjual tahu maksud kita mau mengajukan komplain. Hanya saja si penjual mungkin tidak mau terkesan membatalkan dari sana dan menunggu jawaban kita untuk ke arah sana. Sebelum konfirmasi ada waktu 3 hari untuk klaim barang rusak atau tidak terima barang Kak. Ini udah terlambat ke Tokopedia mau anggap transaksi ini sudah selesai karena gak ada komplain dan transaksi terselesaikan oleh Tokopedia Kak. Ya emang benar. Ini kalau di marketplace manapun kayaknya seperti itu ya untuk pembelanjaannya yang sudah admin coba. Nah ini nih jawabannya ditunggu si penjual kayak gini kayaknya nih. Jadi tidak bisa diretur Kak. Ya Kak, mungkin ada solusi dari kakaknya seperti retur manual di luar sistem Tokped. Karena setelah admin baca-baca sebelum admin chat kayak gini juga, sebenarnya kalau udah terselesaikan kita masih bisa nyari solusi dengan cara kita chat penjual. Katakan bahwa kita tidak sengaja mungkin atau sudah terselesaikan sama Tokopedianya atau kita juga nggak sengaja pencet pesanan selesai sebelum unboxing. Nah itu sebenarnya masih ada solusi dengan cara chat penjual. Lalu kirimkan barangnya dengan meminta alamat si penjual tanpa sangkut pautan sama Tokopedia. Dan kita juga tidak akan menanggung biaya pengirimannya dan si penjual juga tidak akan menanggung kalau kita centang biaya asuransi pengiriman kalau di toko ijo ya. Jadi harusnya masih bisa ya. Tapi kayaknya si penjual kita udah ngerti lah ini penjual berarti menolak kan. Maaf Kak, agak bisa selain dari ketentuan Tokopedia, alasannya Kakak mungkin paham. Sekali lagi saya mohon maaf Kak. Jadi seperti itu ya, dan pelajaran aja bagi kita kalau membeli barang emang harus penuh pertimbangan, resiko pengirimannya juga. Kadang kita kan tidak tahu bagaimana proses perjalanan packingan paket kita, kurirnya apakah lebih safety atau tidak, proses sortirnya juga kita. Kadang admin sendiri juga nggak tahu sih sebenarnya. Admin karena pernah merasakan gini karena admin punya toko ya di marketplace. Jadi emang ketika barang-barang murah kita packing dengan banyak sekali keamanan seperti kardus, bubble wrap dan sebagainya, memakan akomodasi yang cukup besar ya ketimbang harga paketnya atau laba yang didapatkan dari si unit yang kita jual. Tapi ada beberapa kondisi juga yang admin berpikir daripada paket ini diretur sama si pembeli kan karena barang kecelakaan atau apa, lebih baik mengutamakan keamanan paket sampai ke pembeli karena emang kita tidak tahu ya di perjalanan seperti apa. Ada cara lain juga, mungkin kalian juga bisa pilih jasa ekspedisi yang sudah kalian percaya ya, karena kan kalau barangnya tidak sampai dengan selamat, penjual juga ya rugi sebenarnya ya. Barangnya kembali dengan keadaan rusak, tidak bisa dijual lagi. Jadi kayak gini ya ini dapatnya nih. Ya bisa kalian nilai sendiri dan semoga bisa juga jadi referensi kalian yang mau beli PC yang dijual murah banget sekitar 50.000 sampai 70.000 di marketplace manapun. Dan ini kita dapatnya kayak gini. Untuk pengirimnya pun dia nggak bisa pilih packing kayu ya. Jadi piring seala kadarnya. Jadi bisa menyebabkan kerusakan dalam perjalanan juga. Mungkin seperti ini. Atau emang dari gudangnya juga udah kondisinya seperti ini. Jadi bisa jadi referensi lah bagi kalian yang mau beli casing-casing murah yang ada di marketplace.
Mungkin tidak semua dan hanya unit yang Arduino terpancar saja. Makanya jadikan referensi saja. Jangan dari satu video ini kalian simpulkan bahwa semua unit yang dikirim jelek. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya.